kenapa nggak main hero-hero yang lain yang juga cukup kuat untuk catch up terhadap rotasi yang dimiliki dari Benedetta? Contohnya? Contohnya kita bermain ke arah Grok juga, Grok samping. Oh, Jadi main punya- ini ya dari awal yang tutup. Iya, jadi sama-sama clear cepat, rotasinya juga kencang, sama-sama bisa catch up, punya crowd control juga, sama-sama backline juga. Wah, Grok EXP ya agak sedikit menarik karena memang sudah lama sekali kita tidak melihat hal tersebut. Tapi sepertinya dengan 10 draft kali ini dan match point bagi tim Vamos. Apakah Benedetta kali ini akan menjadi jawaban bagi tim Vamos atau malah akan menjadi malapetaka karena ketika satu sama malahan S2G juga berada dalam keadaan yang sama. Oke, kita langsung back to the lane of down. Rotasi lihat yang dilakukan. Lunar udah kepancing dari Vengeance ya di early game dan Smooth. Ini bahkan bisa mendapatkan first blood di depan sana. Para pasukan dari tim S2G Esports mereka harus berhati-hati. Ingat jangan lupakan Smooth punya damage yang besar dan dia punya Petrify. Petrify. Satu Petrify ini bisa membuat Lunar tumbang. Dan Smooth dia pintar, dia nggak mau terlalu terburu-buru. Dia pastikan untuk dapat 9 for 9 di level 2. Tapi lihat di sana Chibi dikasih satu point kill. Out of nowhere. Rotasi yang sangat bagus dan first blood sudah kita peringatan Profesor. Dan ternyata Benedettanya bukan cuma jadi tank di sini. Dia benar-benar mau full damage. Full damage. Dia benar-benar malah mau menggiling bagaimana nanti Sigibum ketika 1v1 tidak dengan Blade Armor tapi dengan item-item seperti Heptasis dan juga Endless Barrel tentunya. Benedetta yang tentunya kembali lagi menjadi damage dealer di EXP. Tidak perlu Fredrin ternyata bagi tim Vamos untuk membawakan damage di EXP lane juga. Berbeda dengan beberapa tim tentunya yang mampu untuk membawakan damage. Tapi Lunar sekarang yang bakal kerepotan karena lawannya tidak ngebuat item-item penambah darah, item-item tank. Tapi sekarang malahan menuju ke Emblem Fighters dan juga Festival Blood. Unexpected pick terhadap Benedetta yang benar-benar sudah merugikan terhadap Lunar. Karena gini Profesor, gak semua orang itu tiba-tiba punya hero pool yang luas. Dan Setuju. mereka siapkan di dalam scrim. Karena di saat ini, ketika S2G Esports ada unexpected terhadap Benedetta, itu langsung merubah segalanya. Tapi lihat Smooth out of nowhere ke arah belakang, mencoba untuk melakukan antisipasi pergerakan dengan tindakan preventif dari Glorious Pathway. Udah dibuka oleh Pagu untuk mengamankan Retribution. Iya, kalkulasi yang mungkin dimaksud sama Ranger Mas tadi adalah ketika mungkin mereka berpikir kalau Smooth bisa dikalahkan di laning dengan Cici, tapi ternyata karena damage yang diberikan akan sangat berbeda dan lihat zoning bahkan yang diciptakan dan bahkan mendapatkan orange buff. Oke, Orange Bomb dan Smooth 9 for 9. Wah, Lasit mencoba untuk menyelamatkan diri tapi nampaknya masih bisa ditangani oleh para pasukan dari tim S2G. Meanwhile di depan sana keuntungan ditahan para pasukan tim Famos. Benar-benar snowballing yang tidak bisa dihentikan bahkan menuju ke arah 1000 gold difference. Wow, 1000 gold yang terlalu cepat menurutku untuk di menit yang kedua. Chibi bahkan yang kali ini bergerak dengan 100% team fight participation. Mendapatkan Lunar 2 kali dan bahkan untuk kali ini mendapatkan bottom lane-nya juga. Tukaran yang sangat tidak adil. S2G bahkan harus kehilangan orange buff-nya. Kazu akan kalah dari segi level match up junglernya. Dan next time untuk sekarang, Shorn apakah dia akan lebih aktif untuk mencoba menguasai area rivernya? Karena dari tadi nih Nets bener-bener dibuntutin terus nih. Iya. Shorn lewat, pasti ada Nets. Jadi kayak kalaupun mau ngebonyokin karena dari Shornnya itu bakal susah. Lihat di arah top lane, Smoothnya benar-benar ngebuat seorang Lunar ini nggak berdaya sama sekali. Dan para pasukan dari tim S2G langsung sudah mengeluarkan Vengeance di depan sana dengan ada Chibi. One last shadow kill menutup point kill dan Sky Piercer-nya. Ya, Makin menambah lagi dari stack yang dimiliki dari tim Famos. Nah, Kazunya juga telat hadir untuk kali ini. Masih menit yang ketiga tentu pendapatan dari Minia tidak akan maksimal bagi Kazu. Aku, dia harus ingat, mereka tidak seuntung seperti game sebelumnya. Dia nggak bisa nahan damage yang diberikan oleh seorang Nets itu, Profesor, dan dia jangan sampai lupakan. Dan ini masih early. Dan keuntungan, game yang pertama dan game kedua dia berbeda sekali. Dan Glorious Pathway dari seorang Walrus fokus menunjukkan belakang dari seorang Begin. Membuat tim S2G Esports mereka kehilangan banyak source skill menuju ke arah Turtle. Yang pertama sudah dapatkan S2G. Tapi yang kedua kayaknya Kazu masih mau lebih. Setidaknya kalah laning tapi minimal mereka dapetin 2 turtle Profesor. Setidaknya at least. Dan di depan sana para pasukan dari tim S2G mereka berhasil di counter. Out of nowhere Valentina save the day for this time. Warlord menyelamatkan hari dari tim Famos. Shadow Kill tidak terlalu berasa untuk berbagi dengan 4 poin dari tim S2G Esports. Tapi lihat, teamfight tiada hentinya. Smooth mencoba untuk melakukan flanking. Mereka semua terdistract dengan teamfight di arah top lane hingga laning lainnya bebas. Oh my Laning God. lainnya tidak bisa mereka pegang. Dan membuat Nets mendapatkan keunggulan
gold yang melimpah. Wah, ini nggak bakal berhenti sih untuk Nets-nya farming terus. Bahkan bisa menumbangkan Pagu lebih cepat lagi, lebih prematur lagi untuk di game yang kedua. War Axe memang didapatkan oleh Lunar. Tapi berbeda dengan Smooth yang sudah mendapatkan penetration bonus. Dengan Heptasis, lihat damage dari Phantom Slash-nya. Wah, ini Lama-lama bisa solo kill loh. Ini bisa di solo kill dan Luna. Kali ini lihat dengan adanya damage dari Vengeance. Tapi Chibi seperti biasa akan melakukan eksekusi. Oh my God. Eksekutor seluruh Skyfisher-nya akan maksimal ketika nanti dia mid to the late game, Profesor. Iya. Masih belum ada yang mampu untuk menumbangkan Chibi. Berbeda dengan game yang sebelumnya. Chibi untungnya masih aman. Tidak kehilangan satu nyawanya ketika berada di bawah turret outer top lane. Karena akan sangat mengerikan kalau misalkan Skyfisher-nya pecah bukan karena hero. Iya, dan bahkan di sana para pasukan dari tim S2G Esports mereka agak sedikit kebingungan. Karena di sini Profesor, yang mereka harus atasi itu bukan hanya soal Chibi. Mereka harus mengatasi Nets, mereka harus mengatasi laning phase, mereka harus mengatasi Smooth yang melakukan flanking. Dan Smooth dari tadi ngebuat permainan dari game pertama, jujur dia ngebuat Famos jadi smooth, benar-benar lancar. Benar-benar lancar ya, bahkan tanpa hambatan sama sekali. Dan Chibi 401 KDA yang sangat-sangat manis sekali. Thanks to Smooth. Dia bahkan menorehkan 4 kill participation ketika memang ada Chibi di dalamnya juga. Dan nantinya kita akan melihat sendiri bagaimana kehadiran dari sosok Hayabusa ketika sudah mulai masuk ke late game. Dan tentunya memiliki power yang begitu luar biasa mungkin ketika Turtle akan ada di tangan dari Chibi lagi. Karena terlalu banyak rasa, jangan hanya satu rasa Profesor. Dari mulai bermain flankingnya, Early tempo. early temponya, terus main di awal, terus tim front to back. Terlalu banyak variabel dan variatif yang di depan sana. Tapi Chibi, respon yang dilakukan di arah bottom lane harus coba mereka pikirkan. Chibi terlalu memaksakan tadi dapetin 1 poin kill. Bahkan kalau Chibi bisa ke arah bottom lane tadi, merespon team fight yang terjadi, Chibi bisa dapetin 2 poin kill, Prof. Iya. Kenapa dia harus memaksa ke sana? Aku cukup terkejut tadi Warlord ya langsung bikin perapatan sepertinya barusan di area bottom lane. Oke. Iya, karena Pagu kan tadi membuka Glorious Pathway tapi ditutup gitu loh sama Warlordnya juga biar movement speednya tuh nggak bakalan aktif. Tapi udah 2 item loh untuk Nets-nya. Jadi ini Nets belum ngapa-ngapain, Kazu cuma di pressure aja, lihat benar-benar dikejar oleh Smooth. Gak ada lagi jawaban untuk Kazu bisa melakukan solo pick off terhadap seorang Benedetta. Karena di sini walaupun dengan adanya Hunter Strike dia belum punya War Axe, Profesor. Kalau dia nggak punya War Axe, dia nggak punya Life Steal. Dan itu kondisinya nggak bisa one by one situation. Glorious Pathway menuju ke seorang Warlord. Terperangkap dengan ada seorang Son. Meanwhile Chibi stand by on position. Shadow kill belum dikeluarkan, tidak mau terlalu terburu-buru. Masih mencari di mana berada dari seorang Warlord. Dan Katsu! Kali ini berhasil melakukan 1 poin kill. Dan 1 avatar of Guardian berhasil menukar Kazu dengan adanya Warlord. Masih mau lebih tadi kayaknya dari Chibi, tapi kayaknya nggak ada shadow kill dan belum siap juga untuk melakukan team fight. Dan kali ini dengan pertukaran yang tadi Ranger Mas mention ya, lagi-lagi keuntungan berada dari tim Vamos dan Smooth. Tidak ingin membiarkan Kazu yang tumbang itu bisa mendapatkan keuntungan yang berlimpah sehingga sekarang levelnya akan coba untuk dikejar. Tapi ternyata Smooth membatalkan niat tersebut karena memang terlalu beresiko untuk mengambil orange buff. Purple buff mungkin yang bakal dituju, tapi dengan adanya Turtle 2-1 harusnya S2G lebih berhati-hati karena takutnya mereka akan berada dalam keadaan yang dirugikan ketika mereka terus-terusan mempertahankan bagaimana high ground defense-nya. Walaupun sebenarnya mereka lagi-lagi di sini harus lebih berfokus sama laning-nya terlebih dahulu. Oke, Profesor, lihat laning nggak ada yang bisa dipegang sama sekali dari S2G Esports. Sekalipun si Gibum yang coba untuk mempertahankannya, dia bukan pakai Purify, dia pakai Flicker 1 Petrify full damage. Electable, itu benar-benar menjadi final si Gibum melihat dari seorang Benedetta. Wah itu sih. Tiba-tiba nanti kayak di zoningnya ya kan. Mungkin kena 2-3 orang kena Petrify. Nah, Lihat itu yang ngeri tuh. 1.200 gold untuk di Marsman itu biasa, Profesor. Biasa. Tapi 1.800 gold di EXP itu. Di top lane. Oh. Udah mau ada gerakan tadi kalau dari yang aku lihat ya. Yes, benar banget. Karena show dari Moskovnya si Gibum tadi. Dan kalau misalkan ini dilanjutkan, memungkinkan sekali untuk bisa terkena solo pick off harusnya Ranger Mas. Iya, dan ternyata dari S2G. Profesor ada sedikit pause. Dengan kondisi dia yang lagi sedang bertahan kali ini. Paus, ikan paus. Cakep. Bukan, Pantun, bukan. Nah, aku ngelihat permainan dari tim Famos yang di game pertama dengan game kedua ini berbeda jauh. Kontradiktif. Jauh banget. Jauh banget ya. Kenapa? Karena game kedua mereka clean. Ya aku merasa kayak Mereka clean banget cara rotasinya mereka. ini gak sih ini ya, ini gameplay tim Famos sebenarnya. Ya, harusnya. Kalau mungkin kita menyaksikan MPL Malaysia ya teman-teman ya. Bahkan kalau dibandingkan dengan bagaimana
bisa bilang game time dari teman-teman tim Famos. Biasanya tuh mereka mainnya cepat banget gitu loh. Tapi jujur, kalau melihat dari yang terjadi early game-nya yang mungkin gak diekspektasikan oleh teman-teman dari S2G adalah berarti mereka sadar gitu loh kalau mereka tuh sebenarnya kurang dari badannya. Mereka kurang dari sustainability-nya. Sehingga membuat kapasitas dari S2G-nya juga agak sedikit menurun untuk merespon bagaimana pick dari Benedetta. Yang awalnya kita kira Benedettanya bakal menangin rotasi doang, ternyata enggak cuy. Di sini dia malah menangin damage-nya, team fight-nya, laning-nya bahkan yang ingin dibenangkan. Smooth benar-benar menunjukkan bahwa untuk saat ini even Benedetta yang mungkin dipopulerkan oleh Diablo dari NIP Flash itu build-nya build yang sustainability, build tank. Tapi ternyata dengan kehadiran dari Smooth, dia merespon dengan tentunya jawaban dari damage dealt yang sangat-sangat kejam gitu loh. Satu Phantom Slash aja tuh bisa 800 lebih loh damage-nya. Pertama ini juga kayaknya adaptasi dengan adanya pick terakhir yang dimiliki dari para pasukan S2G sih bro. Dengan CC yang keluar, dia harus adaptasi. Dia nggak bisa ke arah hybrid atau ke arah tank. Oke, kayaknya gue akan coba menuju ke arah offensive gaming. Iya. Jadi membuat CC-nya ini juga langsung lack of power di early game. Dia nggak punya poking, nggak punya sustain, dan Chibi udah tinggal main ke atas saja untuk dapetin Sky Piercer. Udah tinggal eksekusi aja. Tapi jujur ya, ini melihat Benedetta damage seperti ini tuh aku langsung ingat satu orang loh. Tiap hari kerjanya stream Benedetta terus. Poisi. Poisi. Iya kan? Admin kita semua. Iya, Poisi. Poisi. Langsung aku Iya. Dan outplay terjadi bahkan outplay terjadi, ya kan. Streamer jangan lupa pakai Petri ya. Aduh, gimana nih streamer? Tapi kayaknya udah bentar lagi mau masukin game nih. Oke, Profesor, tanpa berlama-lama kita juga penasaran seperti apa di dalam Lane of Dawn. Mari kita menyaksikan kembali pertarungan match point antara Famos versus S2G Sport. Oh, disengage kayaknya di top lane. Walaupun Petrify-nya ready ya. Tapi ketika Moskovnya melakukan clear, mereka ingin memilih langsung menuju ke area dari Lord. Apakah kali ini akan jadi Lord yang free di reset terlebih dahulu dan tim Famos sepertinya ingin melakukan sebuah setup. Son ternyata kali ini mencoba untuk kabur dengan Avatar of Guardian dan ternyata berhasil tepat sana berpasukan dari tim S2G Esport. Mereka terkena Shadow Kill, tidak bisa tercounter. Untuk HB masih mundur ke arah belakang dengan adanya Squad Shadow. Dan ini tim fight 4 versus 5 yang gagal dimiliki dari tim Famos. Menjadi sebuah warning untuk tim Famos harusnya, Profesor. Oke. Aku kira tadi Sigibum akan memberikan Spear of Destruction. Itu dapat 1 poin. Iya. Kalau kena. Karena ya udah semuanya gak sih keluar dari tadi team fight-nya, source-nya. Avatar of Guardian. Avatar of Guardian udah keluar, Shadow Kill udah keluar. Apakah masih akan coba untuk ditarik ulur S2G? Mereka punya kesempatan untuk ambil Lord ini karena Kazu bisa mendapatkan Lasit dengan mudahnya dengan Soul Saver Retribution. Oke, tapi lihat di depan sana Smooth terlihat positioningnya mencari ke arah belakang. Dan itu dia Petrify! Alex to find a blow yang belum dikeluarkan oleh Smooth, tapi Petrify Gaming berhasil mendapatkan 3 point kill. What a Petrify from Smooth. Wow, langsung dibalikan dari Smooth dengan Petrify-nya. Itu dia penggunaan Petrify yang sangat on point sekali. 1 tukar 3 akan menjadi worth it. Dan tentunya walaupun Begin harus menggunakan Crimson Beacon-nya di bagian top lane. Tombak kena memang tapi sudah terlalu terlambat Ranger Mas. Yes, terlambat dan apalagi di depan sana perpasukan dari tim S2G Esport. Mereka sekalipun dapatin Lord, kayaknya nggak terlalu worth it, Profesor. Mereka akan kehilangan Sigibum dan juga mereka akan bisa melakukan rotasi langsung tanpa ada Moskov. Dan sekarang Smooth mendapatkan si Halberd ditambah Chibi. Mendapatkan Blade of Despair. Akan memberikan damage yang lebih masif lagi dengan efek dari Sky Pierce yang sudah siap untuk dia gunakan. Dan sekarang siapa targetnya? Frontline kah? Backline kah? Karena Chibi bisa menumbangkan keduanya Ranger Mas. Karena dia bahkan 1v1 Kazu pun bisa dia jalankan hanya saja. Sekarang dia memilih untuk mundur ke belakang dan membiarkan Triland push ini akan dijalankan oleh tim Famos. Alright, perpasukan dari tim S2G Esport. Mereka mencoba untuk mempertahankan, mendapatkan Son di depan sana. Tapi target yang dilupakan adalah Son ini belum bisa dimakan. Target mereka cukup kesulitan lagi, Profesor, untuk kedua kalinya. Dan bahkan Chibi memasang ke arah belakang dan shutdown! Chibi! What a blunder dari Chibi membuat perpasukan dari tim S2G Esport. Mereka berhasil mempertahankan Lord di arah bottom lane. Chibi again and again. Di 2 game yang berbeda, Chibi benar-benar terlalu overexcited dengan 7 poin kill yang dia miliki. Untungnya kali ini mereka owning jauh. Kalau tidak, kasusnya akan berbeda, Profesor. Wah, tapi masalahnya kalau ini terulang kembali di atas menit 15, mungkin akan ada cerita yang berbeda karena Sigibum sudah memiliki item yang maksimal. Dan sekarang dengan quantity yang menang dari S2G, mereka keluar dari area pertahanan mereka, mencoba untuk mencari trade kill lagi. Semenjak kali ini Begin masih di lini belakang walaupun tidak ada burst damage, tapi setidaknya mereka punya DPS pasti dan farming dari Sigibum.
Karena ia ingin mengejar ketertinggalan ketika dari tadi Nets berada dalam keadaan yang bebas. Oke, dan bahkan kondisinya kali ini mereka akan coba mulai reset kembali dari ujung ke ujung. Top lane-nya mereka dorong lagi, mid lane mereka dorong lagi, bottom-nya juga mereka dorong. Walaupun ya turretnya sudah dipegang sama tim Famos semua, Profesor. Iya, dan jujur dengan tadi shutdown yang didapatkan ya, pecah tuh langsung tuh ke 70-an kayaknya. Langsung ke 42 dan sekarang Shore-nya dalam ancaman. Harus lebih berhati-hati tapi smooth. Smooth, tidak boleh terlalu terburu-buru, tapi Lunar kayaknya udah mulai paham kalau mereka tidak bisa langsung front to back dengan adanya Smooth yang belum ngeluarin Petrify. Harus ada Harus, Petrify dulu yes. dan targetnya minimal harus menuju ke arah dari segi boom juga seperti tadi ya. Momen di saat memang segi boomnya tidak bisa mendeliver damage, otomatis damage yang diberikan dari tim Famos akan jauh lebih masif. 5.000 gold lead, masih stabil. Dan memang tidak ada penambahan dari Lord yang didapatkan tadi karena ada shutdown yang tercipta. Tapi kalau itu terulang kembali Ranger Mas, Ya. tidak menutup kemungkinan S2G bisa melakukan comeback di game yang kedua karena goldnya malah berkurang sekarang keuntungannya. Dari 5.000 misalnya sekarang ini langsung turun pasti ke 2.000 atau nggak 1.000 gold difference saja, nggak bakal jauh. Nggak bakal jauh. Karena kalau itu Chibi lagi kemakan, Lord didapatin sama S2G, semua kondisi bisa terbalik langsung, Profesor. Ini dia, tim Famos harus bermain hati-hati, harus bermain objektif. Tapi tidak melupakan bagaimana tempo mereka ketika beranjak ke high ground. Show dari segi boom all in ke Lord harus. Show di arah bottom lane, Lord langsung depan sana all in pada pasukan dari tim S2G Esport. Mereka coba untuk mendapatkan satu buah turret, the best yang bisa mereka lakukan. Dan akhirnya Sigi Boom mau nggak mau harus menukar belakang, no recall. Oh, flicker, Sigi Boom. Really, itu benar-benar pergerakan yang sangat-sangat baik dari Sigi Boom. Flicker prediction membuat sosok dari Sigi Boom harus coba menghindari damage dari seorang Sorn. Ya, Sorn-nya jadi tidak bisa mendeteksi di mana Moskovnya berada dan sekarang S2G Esports akan melakukan defense seperti apa. Last item dan keduanya sama-sama menuju ke Malefic Gun. Dan satu catatan Profesor KB. Pasukan dari tim Famos gak tahu itu kepake atau nggak flickernya. Yes. Dan lihat di sana semua akan coba untuk bertahan one by one situation. Tapi di tempat sana masih ada Rose Gold Meteor save the day for this time. Dan Queen Swings yang ke-trigger tapi Kazu. Ke-trigger tapi out of nowhere Kazu berhasil mendapatkan satu buah pick off. Para pasukan dari tim S2G Esport dari bottom lane mencoba untuk mempertahankan base mereka. Free tester Sigi Boom. Best turret menjadi pilihan utama. Nets, free hit. Setidaknya pertukaran dari semua tim melakukan distraction di arah bottom lane berhasil dilakukan oleh tim Famos. Wow, kali ini Lord masih ditahan, Lord masih bisa ditumbangkan dan S2G Esports mencoba untuk membalikan keadaan perlahan-lahan tapi pasti Glorious Pathway. No way, Glorious Pathway kalau mereka masa tim Famos juga suara CB di depan sana dan Shadow Kill. With the crown mempertahankan sosok Kazu tapi tidak akan terlalu lama karena dia dari seorang Desi tidak bisa dibendung kembali. Dua hilang, ini bencana. One last man standing, wipe out tim Famos from region Malaysia. Sang tuan rumah membalaskan dendamnya atas Sarji terhadap S2G Sport dan memulakan region Turki terakhir di N6 World Championship. The Hometown Villain, Vamos berhasil untuk menyelesaikan game ini.